Stop pakaian bekas dijadikan lap atau pel atau keset, penyebab miskin, sulit rezeki. Benarkah seperti itu? Ini ada pertanyaan. Benarkah pakaian bekas jika dijadikan lap atau pel atau keset, maka akan menyebabkan sulit rezeki sehingga hidupnya miskin? Nah, langsung saja kita jawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla selalu menuruti prasangka dari hamba-hambanya. Nah, oleh sebab itulah kita harus tahu nih tentang dasar dalilnya. Apakah benar menjadikan kain bekas itu pakaian bekas itu bisa berupa baju atau kaos atau celana atau mungkin pakaian dalam, pokoknya pakaian lah, mulai dari baju kemudian celana, kaos dan yang lain-lain. Ini tidak benar menurut syariat Islam loh ya. Dalam tanda petik, menurut syariat Islam tidak benar sama sekali. Karena tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang menjelaskan seperti itu. Bahkan pakaian bekas jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti dijadikan lap, dijadikan pel, keset adalah lebih bagus dan lebih baik. Mengapa? Ya karena daripada tidak bermanfaat, mubazir, kainnya sudah benar-benar jelek, bajunya jelek. Nah, hidup itu harus mulia. Kalau bisa ya jangan terlalu jelek. Bajunya jelek, sudah bolong-bolong, sudah rusak, sudah begini masih dipakai, itu malah bisa menyebabkan kefakiran, ya karena kurang bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau niatnya untuk hidup sederhana, bagaimana? Nah, kalau tergantung niat, ya kan. Kalau niatnya untuk sederhana supaya terlihat biasa-biasa saja, ya nggak apa-apa. Kan banyak sekali kaos-kaos yang sudah sobek misalnya, atau baju yang sudah sobek oleh para petani atau para tukang-tukang bangunan, itu kan masih bisa dipakai. Nah, silakan dipakai, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau dijadikan lap atau pel atau jadikan keset juga nggak apa-apa. Tetapi ini ingat nih, bagi orang-orang yang masih meyakini bahwa pakaian bekas jika dijadikan lap atau dijadikan pel atau dijadikan keset bisa menyebabkan sulit rezeki, bisa menyebabkan fakir, bisa menyebabkan miskin, maka sebaiknya segera menghilangkan keyakinannya itu. Mengapa? Karena jika keyakinannya itu tidak segera dihilangkan, maka keyakinannya itulah yang akan dituruti oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalaluhu telah menjelaskan, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini, kata Allah, selalu menuruti prasangkaan hamba saya kepada saya. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jika hamba saya itu berprasangka khairan, baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan jika hambaku berprasangka buruk, maka dia juga akan mendapatkan keburukan. Jadi Allah Azza wa Jalla itu maha baik menuruti prasangkaan hambanya. Nah, jika hambanya misalnya punya prasangka, punya keyakinan, kepercayaan bahwa menjadikan pakaian bekas menjadi lap atau menjadi pel atau menjadi keset bisa menyebabkan rizki sulit, akan menyebabkan fakir dan miskin, kemudian dia tetap melakukan, menjadikan bajunya atau celananya atau kaosnya dijadikan lap atau jadikan pel atau jadikan keset, padahal dia meyakini hal itu maksudnya
Meyakini bahwa menjadikan pakaian bekas menjadi lap atau pel atau keset menyebabkan rezeki sulit, menyebabkan miskin, fakir. Tapi masih dilakukan. Ini bisa terjadi fakir, bisa terjadi miskin, bisa menyebabkan rezeki sulit. Berbeda dengan orang yang sudah meyakini bahwa nggak apa-apa menjadikan kain bekas, menjadikan baju bekas, menjadikan kaos bekas, pokoknya segala pakaian bekas dijadikan lap, dijadikan pel, dijadikan keset, itu nggak apa-apa, justru bermanfaat. Daripada mubazir, dibakar atau dibuang ke sampah, kan nggak ada manfaatnya. Lebih baik dipakai manfaat untuk lap atau untuk pel atau untuk keset. Dan dia meyakini tidak akan terjadi kemiskinan, kefakiran, tidak menyebabkan rezeki sulit. Ya, keyakinannya itulah yang terjadi. Jadi sekali lagi ya, tergantung keyakinan nih. Kalau memang dia yakin nggak apa-apa menjadikan baju bekas, atau menjadikan sarung bekas atau menjadikan rok bekas atau kaos bekas atau celana bekas untuk jadikan lap atau jadikan pel atau jadikan keset, nggak apa-apa, lebih bermanfaat tuh. Ya terjadi nggak apa-apa, artinya rezekinya masih tetap lancar, tidak menyebabkan fakir dan miskin. Tetapi sekali lagi ya, bagi orang-orang yang masih ragu ini, maka hilangkan keraguannya. Apalagi yang masih meyakini bahwa pakaian bekas jika dijadikan pel atau lap atau keset menyebabkan rezeki sulit, menyebabkan miskin, fakir, tapi masih diterjang, masih menggunakan baju yang bekas dijadikan lap atau pel atau keset. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itulah, mari kita belajar syariat agama Islam ini yang sempurna, yang lengkap begitu. Nah, kan banyak sekali nih budaya-budaya yang diyakini dari Islam, tapi ternyata itu hanya sebagai adat budaya biasa. Seperti misalnya contoh misalnya nyapu malam hari. Sebenarnya nyapu malam hari itu juga nggak ada dasarnya. Nah, kalau dalam Al-Quran kan malam itu tempat istirahat, siang untuk kerja. Tetapi yang modern itu kan banyak orang yang kerjanya memang 24 jam. Kalau zaman dahulu ya orang kalau pagi itu kerja sampai sore maghrib, malam rata-rata istirahat. Nah zaman sekarang tidak bisa begitu, enggak. Oleh sebab itulah kalau misalnya ada orang yang melarang nyapu malam-malam, lah kerjanya dia malam, kerjanya dia cleaning service malam, masa nggak boleh nyapu? Ya tetap tergantung keadaan, tapi itu bukan termasuk dari ajaran syariat Islam. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.